Dikonfirm dengan teknikal yang bagus, sahamnya kemudian ngacir gitu. Jangan asal rame, dihajar, nanti malah seringan cut loss. Saya narik nafas dulu. Mau nanya bang, soal screening saham buat scalping dari running trade, cara tahu saham itu menarik untuk... Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah kamu tanyakan di video Q&A saya sebelumnya. Buat kamu yang mau pertanyaannya itu dijawab via video kayak gini, kamu bisa tulis pertanyaanmu di bawah. Jadi kalau pertanyaannya kepilih, itu saya akan jawab via video seperti ini. Kita nggak usah lama-lama aja, kita langsung ke pertanyaan pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, pertanyaan pertama. Beli, mau tanya, scalping itu hanya untuk di menit awal aja ya? Pertanyaan dari Bayu Aji Perdana. Oke, sebenarnya scalping itu bisa menit berapa aja. Hanya saja di menit awal itu cenderung lebih ramai untuk transaksi yang masuk dan keluar. Sehingga pada menit awal itu biasanya akan lebih ramai. Tapi belum tentu juga yang ramai itu artinya kita bisa jadiin patokan untuk bisa scalping ya. Karena kita itu wajib analisa juga trennya bagaimana, teknikalnya bagaimana, dan kemudian sudah jelas bid offernya seperti apa. Jadi gitu ya, jadi jangan asal rame, dihajar, nanti malah seringan cut loss gitu loh. Oke, pertanyaan kedua. Dari Handika Kusuma. Beli, bagaimana cara kita tahu kalau bandar mengakumulasi dengan banyak sekuritas? Thanks, emot jempol dan emot terima kasih. Oke, nah sebenarnya itu ada banyak cara untuk kita tahu apakah ada akumulasi atau ada distribusi. Namun di sini saya akan lebih menjelaskan bagaimana caranya kita tahu ada smart money atau kita sering sebut ya bandar yang sedang membeli dalam jumlah yang besar namun frekuensinya kecil. Jadi gimana itu? Jadi misalnya kan kalau yang beli itu retail kan kita taunya ada 1000 lot dan 1000 transaksi, berarti masing-masing itu spam lot 1111. Tapi kalau ada 1000 lot tapi cuma ada 1 transaksi, berarti kita bisa indikasikan itu smart money. Ya oke, tapi ingat, smart money itu sebenarnya nggak mengidentifikasikan bahwa oh habis ini naik, oh habis ini turun. Tetap kita harus combine dengan trennya bagaimana, teknikalnya bagaimana. Cuma kita perlu tahu bahwa di sini ada transaksi yang besar dari satu orang atau ya intinya nggak banyak transaksi, tapi lotnya besar gitu loh. Ngerti nggak sih? Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, kita biar nggak lama-lama langsung saja ke contohnya. Nah, pertama, teman-teman buka aplikasi Stockbit, terus ke bagian Chartbit. Oke, ke bagian Chartbit, dan teman-teman bisa aktifin namanya Frequency Analyzer. Kemudian, di sini bisa dilihat, saya pakai contoh aja, jadi disclaimer on, ini hanya contoh, dan ini udah terjadi juga. Kita bisa lihat saham Aisyah, di sini saya aktifin nih, pakai indikator moving average juga agar ya bisa tahulah ini trennya seperti apa. Kemudian lihat smart money ini atau frequency analyzer ini itu lebih valid ketika posisinya sideways. Kita bisa lihat itu tuh lagi sideways dan ada satu lonjakan volume di frequency analyzernya. Jadi ada spike gitu. Nah, setelah terjadi spike dikonfirm dengan teknikal yang bagus, sahamnya kemudian ngacir gitu. Tapi bagaimana ketika frekuensi analyzernya juga sama, udah ada spike gitu, namun teknikal ternyata nggak mendukung. Ini bisa dilihat juga di saham Aisyah juga ketika ada volume-volume spike, tapi trennya memang masih downtrend. Ya dia nggak akan kemana-mana dulu sampai akhirnya trennya itu benar-benar break ke atas, benar-benar ada indikasi bahwa akan terjadi uptrend. Cuma ingat di sini bukan artinya kalau baru muncul kita langsung HK beli, tapi kita combine juga dengan technical analisisnya agar kita bisa dapat cuan yang maksimal gitu ya. Jadi ini sih versi buat lihat smart money ya. Tapi kalau mau lihat bandar akumulasi banyak sekuritas itu saya rasa agak sedikit sulit gitu loh, agak sedikit sulit. Mending kita lihat ini aja jadi tahu, oh ada smart money di sini, oh ada smart money di sini. Tapi ingat, nggak selamanya artinya akan naik. Tetap dikombine dengan technical analisisnya. Nah, jadi buat kamu yang belum punya Stockbit, kamu bisa segera daftar, link di description box di bawah, dan nanti kamu bisa pakai fitur keren ini loh. Oke, jadi mudah-mudahan membantu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, sekaligus pertanyaan terakhir di video ini. Ini pertanyaan dari Kak Dia Spasina. Lumayan panjang ya, saya narik nafas dulu. Mau tanya bang, soal screening saham buat scalping dari running trade. Cara tahu saham itu menarik untuk di scalping atau enggak, apakah hanya dari volume volatilitas atau ada hal-hal lain yang dipertimbangkan sebelum entry. Habis itu terus biasanya Bang Yoga kalau trading hanya 30 menit pertama, sesi 1, sesi 2 atau gimana itu masih trading. Oke, banyak banget pertanyaannya jadi bisa dibaca aja. Oke, mungkin di sini semuanya udah sering dengar cara screeningnya itu bagaimana.
Ya, biasanya saya pakai lihat running trade segala macam. Tapi di sini buat teman-teman itu saya saranin buat lebih pahami pola pergerakannya. Jadi anggap saja kita sering trading di saham A. Nah, pasti ada pola-pola pergerakannya. Nah, biasanya kita itu lihat pergerakannya, kemudian nantinya kita pasti akan dapat tuh acuannya. Oh, saham A ini biasanya bergeraknya seperti ini. Jadi ketika dia melihat bid offer seperti ini, responnya seperti ini. Ketika dia melihat bid offer seperti ini, dia responnya seperti ini. Jadi, dia akan melihat respon bid offernya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti trading di saham-saham tertentu itu, dan teman-teman pertama kali trading sana, amati dulu pergerakannya. Jadi, ini selain dari ngelihat running trade, ngelihat dari chart, ngelihat dari trend, ngelihat dari fundamental, ada kebiasaannya juga. Oh, biasanya market bergerak seperti ini di saham ini. Gitu, market merespon seperti ini di saham ini. Itu aja sih tambahannya, karena sisanya ngelihat running trade, ngelihat chart itu saya udah jelaskan di video-video yang lainnya, dan yang memang seperti itu. Dan juga untuk menjawab apakah beli yoga scalpingnya 1 menit awal aja, atau sesi 1 aja, atau sampai sesi 2. Itu saya kondisional. Biasanya market kalau seru, saya lanjut sampai sesi 2. Tapi kalau market itu boring, ya sesi 1 aja, bahkan 1 jam aja, karena market udah nggak seru lagi, kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa tulis pertanyaanmu di kolom komentar, agar nanti bisa saya jawab di video Q&A selanjutnya. Oke, saya Yoga Arsana, pamit.